Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi melalui pembelajaran daring, ya. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat walafiat selalu, ya. Amin. Oke, baik, tak lupa pula selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, baik, kali ini kita masuk ke sesi materi, ya, dimana nanti saya akan menyampaikan terkait dengan komunikasi data dan jaringan. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya pengen tanya dulu terlebih dahulu, kira-kira apa sih definisi dari komunikasi data itu dan jaringan? Mungkin boleh siapa? Si Rizky. Ya, boleh, silakan Rizky. Ya. Komunikasi data itu adalah pertukaran antara dua jenis perangkat melalui kabel ataupun melalui media transmisi, contohnya seperti kabel ataupun wireless, Pak. Oh gitu. Jadi kalau wireless perlu media transmisi juga, apa Vicky? Apa Rizky, kabel? Kabel, Pak. Salah. Oh, jadi perlu ya kabel ya? Iya, Pak. Untuk media transmisi. Oke, baik. Terima kasih Rizky. Berarti ada lagi pendapat yang lain? Si Fadila? Iya, Pak. Nah, boleh pendapatnya apa? Komunikasi data itu apa? Boleh dikemukakan pendapatnya terkait dengan komunikasi data, Fadilah? Iya, Pak. Ya, didefinisikan saja komunikasi itu apa, data itu apa, gitu. Nanti silakan, nanti kamu itu kan nanti baru dijadikan satu nanti. Contohnya seperti saya ini kan sedang melakukan komunikasi dengan saudaranya kan gitu. Bentar ya, Pak. Menurut saya ya, Pak ya. Ya, silakan. Komunikasi data itu proses pengiriman dan penerimaan gitu, Pak. Kalau data itu kan informasi ini lagi. Ya, informasi data ya. Informasi dari mana, Pak? Kalau data itu berupa informasi ya. Iya, Pak. Oke, kalau boleh saya tahu informasi itu berupa apa saja? Gimana, Pak? Kalau boleh saya tahu informasi itu bisa berupa apa saja? Apakah dia berupa gambar atau berupa video atau berupa hal-hal yang lain? Apakah itu masuk semua, Fadilah? Oke, saya ya. Jadi nanti pendapat dari Rizky maupun Fadilah itu benar, ya. Jadi kalau ibarat kata itu adalah komunikasi, ya. Komunikasi itu adalah bisa dikatakan sebagai dua arah, ada yang satu arah, ya. Jadi kalau dan data itu merupakan informasi. Nah, informasi itu bisa berupa gambar, video, maupun dia bisa berupa data berupa bit 0 dan 1, ya. Biasanya kalau di sistem komputer itu dia hanya bisa membaca data ini digital, ya, 0 dan 1. Oke, saya izin slide share dulu ya. Saya coba izin presentasi saya. Nih. Ada muncul? Belum ada. Ini baru keluar. Oke, sudah keluar ya? Sudah, Pak.
Oke, sudah ya. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat, definisi dari komunikasi itu dasarnya adalah dia komunikasi. Berarti kan saling menyampaikan informasi kepada tujuan yang diinginkan. Nah, eh, jadi orang yang menerima informasi itu disebut sebagai orangnya ya, yang menerima. Yang menerima ini artinya receiver ya. Receiver ini artinya si penerima. Sedangkan yang pengirim adalah transmitter ya. Nah, itu saudara harus tahu. Trans artinya menyampaikan atau memberikan informasi, sedangkan si penerimanya adalah receiver ya. Jadi kalau kita lihat informasi itu dia bisa berupa video, itu yang saya katakan. Nah, seperti yang saya cakap seperti ini nih, ini merupakan suatu informasi. Saya memberikan informasi kepada saudaranya berupa percakapan, voice, suara. Nah, tidak hanya suara, jadi informasi itu bisa berupa audio, musik, atau foto, atau gambar, atau data digital yang telah saya sampaikan tadi. Jadi kalau dia misalnya berupa data digital, komputer kan hanya bisa membaca 0 dan 1 ya. Nah, jadi nanti kalau misal dia di 0 dan 1, misalnya data ini berupa data heksadesimal, maka heksadesimal harus dikonversikan ke dalam bentuk biner ya gitu. Jadi komunikasi ini bisa dilakukan dua arah ya, atau maupun lebih, baik itu secara berjauhan ataupun secara berdekatan ya gitu. Sampai di sini paham dulu? Pak. Oke, sip. Paham, Oke. Pak. Oke. Saya lanjutkan ya. Oke. Nah, kalau kita balik ke sejarah komunikasi itu ya, biasanya orang zaman dahulu itu tuh kalau untuk menyampaikan informasi itu pasti biasanya melalui peralatan-peralatan tradisional ya, ataupun misalnya seperti ini, kentongan ya. Kalau kentongan ini kan biasanya orang menyampaikan informasi itu mungkin jika ada terjadi kebakaran atau kejahatan atau bencana alam ya. Jadi kentongan inilah yang pada zaman dulu yang digunakan orang untuk memberikan informasi atau peringatan ya terkait dengan hal-hal bencana ya. Kemudian biasanya orang India itu menggunakan asap sebagai kode ya dalam untuk informasi. Misalnya di sebuah pegunungan dia mungkin kesasar atau bagaimana, nah, jadi dia membakar ini api ya untuk memberikan informasi bahwasannya di sana ada. Berarti kalau misal ada api berarti kan ada pemicunya atau ada orang yang melakukannya. Nah, mungkin itu bisa dikategorikan sebagai informasi juga ya. Kalau misalnya saudara tersesat ya saudara tinggal buat ini aja, buat kebakaran saja ya. Misalnya tersesat di pegunungan, buat kebakaran di pegunungan ya. Tapi bukan berarti saudara membakar seluruh gunungnya, bukan seperti itu maksud saya ya. Jadi saudara hanya memberikan sebuah simbolis ya, bahwasannya saudara pengen membuat api, dan api itu mungkin bisa menjadi pemicu loh, orang akan berpikir kok di pegunungan ada api gitu. Nah, itu kan mungkin. Kemudian semafor ya. Nah, biasanya ini digunakan sebagai kode bendera oleh kegiatan pramuka ya. Jadi sebenarnya banyak lagi cara-cara yang lain yang bisa dilakukan pada zaman dahulunya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini apa nih? Alatnya berupa apa ini? Kentongan, Pak. Oke, kentongan ya. Masih dijumpai di wilayah saudara? Masih Pak, di pos kamling Pak. Masih ya. Iya. Jadi masih digunakan untuk orang ronda ya. Nah, jadi pentongan ini masih digunakan untuk orang ronda gitu kan. Nah, sama juga kalau biasanya kalau orang Sumatera Barat itu ya, kalau ada gempa pasti tiang listrik yang akan dipukulnya. Ya, itu menandakan sebagai informasi bahwasannya ada gempa bumi ya, bencana alam gitu. Biasanya kalau di Sumber seperti itu, tiang listrik dipukul masyarakat ya. Jadi ini pentongan. Oke. Nah, ini saya katakan tadi ya. Jadi kalau misalnya saudara di pegunungan tersesat, ya silakan buat pengapian gitu kan. Artinya buat asap yang bisa memacu orang gitu. Ini pada zaman dulu ya, kalau kita lihat orang Dayak ya gitu. Nah,
kalau kita lihat dari sejarah komunikasi modern ya, jadi komunikasi itu dibagi dari 3 ya. Ada yang berupa sistem komunikasi telepon. Nah, telepon tahu siapa penemunya? Alexander. Oke, Alexander si Graham Bell ya. Jangan sampai nggak tahu di situ di apa saya juga Ada nggak tulisannya, ada. Pak. Jadi Udah tertera, Pak. ya sudah tertera ya. Jadi dia Alexander Graham Bell ini dia sebagai penemu telepon pada tahun 1876. Kemudian untuk komunikasi radio ya ini ditemukan oleh Guillaume ya Marconi ya pada tahun 1901. Nah itu. Jadi sistem komunikasi data, nah ini berbeda lagi ya. Dia penemuan konsep mesin hitung ini ya. Jadi dulu komputer ini digunakan sebagai mesin hitung pada tahun 1822 ya. Kemudian berkembang pesat, kemudian ditemukannya sebuah transistor pada tahun 1948. Kemudian yang dulunya komputer itu bisa dikatakan sebesar lapangan bola ya, sekarang sudah diperkecil sesuai dengan perkembangan zamannya ya. Malah sekarang sudah bisa dibawa kemana-mana ya, contoh seperti laptop ya. Jadi ya luar biasa untuk perkembangan teknologi sekarang kalau kita ikutin ya. Mungkin nanti bisa jadi nanti untuk kedepannya itu manusia hanya sebagai pengontrol saja lagi dalam menggunakan teknologi. Jadi nanti semua bisa jadi nanti semua pekerja seperti yang ada di misalnya di SPBU itu mungkin bisa jadi nanti menggunakan teknologi robot ya, atau sedangkan di dunia industri sudah menggunakan teknologi robot ya gitu. Jadi kalau kita lihat gambaran dunia luar itu perkembangan teknologinya sangat luar biasa ya. Di Indonesia sudah ada Core i9 belum? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Nah, sedangkan di Indonesia aja sudah bisa dikatakan untuk teknologi mikroprosesor aja baru di Core i7. Nah, kalau di luar negeri itu mereka sudah menggunakan teknologi Core i9 gitu. Dengan harga yang luar biasa kalau dipasarkan di Indonesia gitu ya. Jadi banyak sih perkembangan teknologi ya, baik itu perkembangan teknologi dari RAM-nya maupun hard disk-nya ya gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau kita lihat perkembangannya hingga kini, ada yang komunikasi telepon, ya, kemudian komunikasi radio, kemudian ada lagi yang dikatakan dengan komunikasi komputer, ya. Jadi kalau kita lihat komunikasi telepon itu ada yang namanya dengan jaringan ISDN, dulunya itu ya, Integrated Service by Digital Network, ya. Jadi dia jaringan komunikasi yang tidak hanya untuk ini sebagai komunikasi suara saja, tetapi juga bisa sebagai komunikasi untuk menyampaikan data digital maupun video ya, artinya bisa dikatakan sebagai multimedia ya. Jadi semua itu sudah lengkap, ada suaranya, ada videonya, kemudian ada data digitalnya ya. Kemudian komunikasi radio ya, jaringan radio seluler baik yang digital GSM maupun yang teknologi CDMA gitu ya. Jadi teknologi GSM, CDMA pun juga sudah jauh berkembang ya. Tentunya sekarang sudah teknologi udah apa ya, udah terkait dengan jaringan saja sudah 5G ya. Cuman masih dalam perkembangan, sedangkan 4G saja kita baru menikmati. Kemudian sudah keluar lagi 5G ya. Mungkin bisa saja nanti untuk tahun berikutnya mungkin bisa saja perkembangan teknologi 6G itu bisa, karena sedang dilakukan riset juga di luar negeri ya. Jadi komunikasi komputer ya, contohnya seperti ini, jaringan internet yang memiliki layanan FTP. FTP ini tahu apa? Ada yang tahu FTP apa? Oke, baik, File Transfer Protocol. Kalau boleh saya tahu, FTP ini berjalan pada port berapa? Nah, kalau 80 bisa. port berapa? 80. 80? 1, Pak. Siapa? Bisa 80, Pak. Berapa? Kevin 80. 22, Pak. 22. Ada yang menyebutkan 21 tidak?
Hai Pak 21. Siapa tadi? Eko. Rizky Aprinanda Pak. Oke, Rizky ya Ki. Nah, jadi file transfer protokol ini dia bekerja pada port 21 ya. Kalau port 22 itu telnet ya. Kemudian port 80 itu web ya. Jadi kalau saudara pengen memahami seluk-beluk dari jaringan, saudara harus paham dulu seperti itu, celah-celahnya, portnya. Karena kalau kita lihat seorang cracker itu menyerang berdasarkan port yang kebuka. Nah, maka disitulah dia akan masuk ya. Jadi kalau saudara pengen mantap di jaringannya, portnya harus paham dulu. 23 untuk apa, kemudian 445 untuk apa ya. Jadi sangat banyak ya. Tuh. Kemudian email, nah kemudian ada yang web, ada e-commerce ya. Kemudian banyak lagi hal-hal yang lainnya yang bisa komunikasikan dengan komputer ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi kalau kita lihat model komunikasi itu ya, inti dari sistem komunikasi itu adalah pertukaran data ya antara dua bagian ya. Kalau kita lihat di gambar di bawah ini ya, source atau sumber dari transmitternya atau ya, artinya transmitter ini yang saya katakan tadi adalah sebagai sumber data atau sebagai media penghantar data ya. Kemudian ada sistem dari transmisinya ya, sistem transmisinya. Kemudian ada yang sebagai receiver, artinya si penerima atau adalah tujuan akhir dari data itu tersebut ya. Jadi kita ingat aja, ada yang sebagai transmitter, kemudian ada yang sebagai receiver. Nah, itu yang dikatakan sebagai komunikasi. Boleh saya lanjutkan? Boleh Pak. Boleh Pak. Boleh Pak. Baik. Eko boleh Boleh, dimutkan saja suaranya Eko. Oke, terima kasih. Oke. Nah, ini ya yang dikatakan dari sebagai source atau sumbernya ya. Kemudian transmitternya, kemudian sistem transmisinya ya. Kalau kita lihat atau source atau sumbernya, dia menghasilkan data yang ditransmisikan. Itu contohnya seperti komputer, telepon ya, dan masih banyak hal-hal yang lainnya. Kemudian yang dikatakan sebagai transmitter adalah data yang dikirim ya. Tapi data ini tidak dikirim secara langsung dalam bentuk yang apa? Artinya data ini dikonversikan dulu, diubah ya. Karena untuk pengiriman data ini harus dikonversikan dulu ya. Kalau biasanya komputer itu kan itu contohnya seperti komputer sumber, itu kan datanya masih berupa bit digital. Nah, kalau dikirimkan ke modem berarti kan dia berupa sinyal analog. Nah, itu harus dikonversikan dulu. Jadi nanti disesuaikan itu ya. Kemudian ada yang dikatakan sebagai sistem transmisi ya, atau ibarat kata jalurnya ya, atau transmisi satu atau dua arah ya sebagai media komunikasinya ya. Jadi kalau misalnya transmisinya sebagai media penghantar saja itu yang dikatakan sebagai simples. Kemudian kalau dia dikatakan sebagai sistem transmisi dua arah ya, itu dikatakan sebagai duplex ya. Jadi saudara harus tahu. Nah, ini sebagai receiver ya, artinya dia menerima sinyal dari sistem transmisi, masih dalam bentuk kode khusus ya, jadi belum dikenali oleh perangkatnya ya. Jadi nanti itu panjang. Nah, contohnya seperti ini, jaringan telepon yang merupakan sinyal analog, kemudian dikirim dari modem, dirubah lagi datanya, dikonversi jadi data digital, baru nanti sampai ke komputer tujuannya. Nah, itu. Jadi komputer hanya bisa membaca data berupa data digital ya. Kemudian destination, artinya penerima data. Contohnya ini komputer, telepon, atau mungkin bisa hal-hal yang lain, banyak lagi ya. Nah, ini komunikasi data ya. Konsepnya seperti ini. Ada resource-nya. Nah, bisa dilihat itu ada sinyal data di atasnya ya. Bisa dilihat yang turun naik itu. Nah, itu merupakan sinyal digital ya. Sedangkan yang seperti turun gunung ini merupakan sinyal analog. Jadi saudara harus tahu simbol atau bisa dikatakan
kodenya ya, kode dari sinyal analog seperti apa, sinyal digital itu seperti apa, dan simbol sinyal analog itu bagaimana. Jadi saudara harus tahu, jadi harus bisa membedakan ya. Boleh, Pak. Nah, ini kalau kita lihat data atau informasi dikirim ya. Yang akan dikirim adalah contoh seperti ini ya. Jika ada source atau personal PC, maka transmissernya adalah modem. Kemudian ditransmisi melalui jalur Telkom, kemudian diterima lagi oleh modem internet, baru sampai dia ke PC. Kira-kira seperti ini ya. Berarti nanti ada PC, saudara pengen melakukan ini, kirim data ini atau kirim tugas ya. Tentu dari PC dulu. Nanti dari PC data diambil, kemudian ditransfer melalui jaringan internet. Ya, nanti kemudian ada sistem transmisinya adalah jalur Telkom ya, jalur komunikasinya. Kemudian nanti baru nanti penerimanya adalah modem, nanti baru sampai ke PC gitu ya. Seperti itu cara kerjanya ya. Tuh. Oke, ini saya lihatkan saja ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari blok diagram sistem komunikasi itu berarti ada informasi, ada sumbernya. Setelah ada sumber, baru pengirimnya siapa ya. Nah, pengirimnya ini tentu melalui proses kanal ya, atau bisa dikatakan sebagai salurannya. Nah, biasanya di kanal ini pasti akan terjadi noise. Noise ini adalah gangguan sinyal ya. Ini yang dikatakan sebagai noise atau gangguan. Kemudian nanti setelah data itu disalurkan melalui kanal, maka akan diterima oleh si receiver ya, maka nanti sampailah informasi itu pada tujuannya ya, seperti itu kira-kira. Nah, jadi ini merupakan gambaran dari blok komunikasi ya. Nah, saya lanjutkan. Ini yang saya katakan tadi. Jadi informasi itu bermacam-macam ya. Ada yang berupa percakapan, speech ya, suara atau voice. Nah, jadi dia voice ini bersifat analog ya. Jadi untuk frekuensinya masih di sekitaran 300 sampai dengan 3400 Hz ya. Hz ini Hz ya. Saudara harus tahu terkait dengan satuan dari frekuensi ya. Kemudian musik. Nah, musik ini bisa berupa audio ya. Dia masih bersifat analog juga dan frekuensinya berada pada 50 sampai dengan 150 kHz ya. Kemudian gambar atau foto ya. Jadi band frekuensi yang di tempat ini tergantung dari kecepatan scanningnya. Nah, ini saya katakan, jadi tergantung dari kecepatan scan ya. Kemudian gambar bergerak atau video animasi ya. Jadi masih bersifat analog. Band frekuensi itu adalah 0 sampai dengan 4 MHz ya. Nah, kalau data digital dia bisa berupa teks ya, bisa berupa suara, bisa berupa data yang lainnya ya, atau gambar ya. Ini dikatakan dengan data digital. Oke, nah jadi kalau kita lihat barulah ini gabungan ya antara dunia komunikasi dan komputer ya. Komunikasi secara umum artinya itu antara manusia baik dengan bantuan alat maupun secara langsung. Kalau komunikasi data berarti antara komputer dengan perangkat digital ya. Contohnya PDI ya, kemudian ada printer, kemudian ada HP ya. Itu seperti itu. Kemudian kalau saya lanjutkan, nah jadi data ini semuanya informasinya dalam bentuk bit ya, dalam bentuk digital, bitnya 0 dan 1 ya. Nah, nanti kalau misalnya saudara belajar berkaitan dengan mikroprosesor atau mikrocontroller atau sistem digital, pasti akan belajar bilangan biner ya. Gimana caranya data heksadesimal dirubah ke biner, kemudian data yang berupa oktal dirubah ke biner, kemudian data ini jadi banyak ya. Tuh. Jadi transmisi suara ya juga dikatakan sebagai jadi diubah dalam menjadi bentuk digital. Jadi apapun percakapan yang dilakukan, kalau misalnya itu dikirim ke dalam PC ke dalam komputer itu, maka harus dirubah dulu dalam bentuk digital ya.
karena komputer hanya bisa membaca data dalam bentuk digital. Nah, ini kalau kita lihat ya, komunikasi datanya, ada sumbernya, dia melakukan pengirim data ya. Nah, kemudian sampai dia ke tujuan ya. Tuh, jadi seperti ini transfer dari komunikasi data itu ya. Jadi media penghantar itu dalam bentuk bit per bit digital, artinya dalam bentuk 01010101 seperti itu ya. Kemudian aplikasi dari komunikasi data itu adalah jaringan komputer atau komputer network ya. Nah, ini komponennya ya. Kalau kita lihat berarti medianya harus lebih dari satu. Kalau misalnya media tidak lebih dari satu, informasi itu sampai atau tidak? Tidak, Pak. Tidak ya. Nah, berarti informasinya tidak sampai. Sama seperti ini, orang gila ngomong-ngomong sendiri. Nah, itu bisa dikatakan seperti itu ya. Kita nggak tahu ngomong dengan siapa dia gitu kan. Jadi bahasa dia pun kita tidak paham gitu ya. Kemudian data yang diantar itu dalam bentuk bit digital ya. Jadi dalam bentuk bit digital ya, yang diciptakan dari keadaan tegangan listrik. Jadi harus ada media penghantarnya yang dapat dihadiri oleh listrik ya, baik itu kabel, tembaga ya, jadi masih banyak sih. Nah, kalau misalnya untuk komunikasi jarak jauh, tentu ini akan menjadi masalah ya. Contohnya kalau kita misalnya melakukan komunikasi nih, jika untuk melakukan komunikasi data jarak jauh, tentu ini akan menjadi problem ya, sulit merentangkan kabel ya. Kalau kita ini komunikasi data jarak yang cukup jauh, kemudian tidak amannya kabel ya, kemudian mahalnya biaya yang dikeluarkan, kan nggak mungkin kan kita melakukan komunikasi data melalui kabel, nggak mungkin kan, karena ini kan yang dilakukan secara biayanya cukup mahal ya, jauh ya. Jadi mungkin solusinya seperti apa? Mungkin bisa melalui udara ya, radio ya. Nah, solusinya mungkin sewa kabel. Kalau dikatakan sewa kabel ya lumayan cukup mahal ya. Tuh, ini bisa dilihat, ini berupa alat yang dibutuhkan adalah modem ya. Jadi modem itu dia merubah sinyal digital ke analog dan analog ke digital. Nah, itulah modem ya. Jadi dia bisa merubah analog ke digital, digital ke analog. Itu modem ya. Kemudian nah ini ya, komunikasi jarak jauh itu berarti ada internet service providernya, ISP-nya, ada modemnya ya, ada sistem transmisinya, towernya, tiangnya ya, kemudian balik lagi ke modem, kemudian balik lagi ke PC. Nah, inilah mungkin yang dikatakan sebagai komunikasi data ya. Nah, bagaimana supaya murah? Ya, salah satunya adalah gunakan media penghantar ya, yang gratis. Contohnya adalah udara ya. Nah, kalau kita lihat, nah ini modem itu harus tahu ya saudara kepanjangannya apa. Jadi kepanjangan dari modem itu adalah modulator demodulator ya. Jadi bisa dilihat dari komputer, data digital diproses ke modem, kemudian nanti dari modem ke modem diproses lagi datanya berupa analog ya, nanti dari modem ke komputer lagi itu datanya nanti berupa digital. Nah, begitulah cara kerjanya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan komunikasi lewat udara, maka dibutuhkan adalah nama alatnya adalah radio ya. Jadi merubah tegangan listrik ke gelombang radio, atau bisa dikatakan dengan gelombang mikro ya. Jadi nanti atau sebaliknya, gelombang mikro ke tegangan listrik ya. Jadi kalau komunikasi udara ini tentu tidak dapat dilewati oleh tegangan listrik yang voltasenya tinggi ya. Nah, ini kalau kita lihat contohnya adalah jaringan tanpa kabel ya, atau wireless atau nirkabel ya. Jadi
ada yang dikatakan sebagai LAN offset-nya ya. Ada radio, ada access point-nya istilahnya ya, access point-nya. Kemudian nanti komunikasi dari PC ke PC ya. Nah, kalau kita lihat ini LAN offset ya, dia merupakan teknik ya sebagai transmisi sinyal antara dua terminal ya, antara terminal satu maupun terminal yang satu lainnya lagi ya, yang saling berhubungan ya. Jadi bisa dikatakan tidak benar-benar tidak ada obstacle atau penghambat ya, atau penghalang ya. Jadi kalau misalnya saudara pengen ini membangun misalnya komunikasi radio ya, atau contohnya seperti ini, hal yang paling gampang ada ketika saudara nelpon ya. Itu kan nelpon, kalau misalnya saudara berada di goa, ada nggak sinyalnya? Nggak ada kan? Ada, Pak. Nah itu makanya, jadi itulah yang dikatakan, jadi masing-masing dari komunikasi ini memiliki kelemahan ya. Jadi mungkin jaraknya maksimal hanya 40 km. Kemudian tidak hanya itu, data yang mudah rusak oleh debu, hujan lebat maupun panas terik ya. Apalagi kalau dapat petir ya, itu udah risikonya udah luar biasa ya, kita wanti-wanti ya. Nah, ini wireless ya. Jadi kalau kita lihat komunikasi jarak jauh, salah satunya adalah VSAT ya. Kalau VSAT itu bisa dikatakan sebagai very small aperture terminal ya, dia sebagai media pemancar dan penangkap gelombang ya. Inilah fungsi dari VSAT itu. Pernah nampak VSAT ini di mana, saudara? Pernah lihat nggak? Di bank. Siap menanda. Kenapa di bank? Di bank ya. Di bank, Pak. Oke, baik. Biasanya kalau di bank itu ada. Kemudian tidak hanya itu, biasanya di ATM tertentu itu ada di atasnya itu ya, dipasang. Ya. Iya, Pak. Oke, ini kita lihat infrastruktur jaringannya. Kalau wireless untuk jarak jauh ya, berarti ada satelit, ada VSAT 1, VSAT 2, VSAT 3, dan VSAT seterusnya ya. Jadi satelit inilah yang sebagai media komunikasi antara VSAT ya. Nah, ini kelebihan dari VSAT ya. Dia bisa diakses dengan kecepatan yang tinggi ya. Kemudian jaringan akses dengan kendalanya itu ya risikonya lumayan juga ya kalau terkait VSAT ini. Kalau jatuh ya udah hancur gitu ya. Tuh. Maksud saya satelit ya. Jadi kemudian bisa dipasang di mana saja selama masuk dalam jangkauan satelit ya. Jadi itu yang saya katakan, VSAT ini komunikasinya adalah, kalau bisa ibarat kata, satelit ini sebagai servernya, sedangkan VSAT ini sebagai kliennya, seperti itu gambarannya ya gitu. Jadi lumayan besar ya, gangguan sinyalnya lumayan besar, throughputnya juga, jadi delaynya. Biasanya kalau di jaringan itu untuk melakukan sebuah pengujian pada jaringan itu baik atau tidaknya, nah itu harus diukur dulu berapa delaynya, berapa throughputnya ya. Jadi kita akan tahu ya. Nah, kalau kita lihat ini pada gambar berikut ini ada beberapa komputer yang terhubung menggunakan topologi apa ini? Kalau saya boleh tahu. Star ya. Oke, baik. Berarti saudara sudah paham. Hybrid. Ya. Ada mes, Pak. Kalau mes ada satu di. Ya, ada yang bilang mesh, ada yang star, ada yang hybrid ya. Jadi kalau misalnya komunikasinya putus satu, ini tidak akan terganggu ya, karena dia masih bisa melewati jalur-jalur tertentu ya untuk komunikasi star ini. Jadi apa solusinya jika menghubungkan banyak komputer kita? Nah, berarti kan kita membutuhkan ada yang namanya hub switch bridge router ya, atau bisa dikenal sebagai multiplexer ya. Jadi multiplexer ini adalah gunanya untuk menghindari banyaknya media penghantar dalam komputer ya. Contohnya hub ya, kalau misalnya kita menghubungkan banyak komputer, tentu kita butuh hub ya, butuh switch ya, butuh router. Nah, kita lihat infrastrukturnya seperti ini ya. Jadi ada sebuah jalur atau kanal yang dikatakan sebagai jalur backbone ya. Jadi itu antara labor A dengan labor B
ya, dan ada sebuah hub, ya, seperti itu. Jadi ada labur A, labur B, komputer A, komputer B, ya. Jadi dihubungkan dengan hub 1 dengan kemudian labur B juga dihubungkan dengan hub, kemudian jalurnya dikatakan sebagai backbone. Nah, ini merupakan gambaran dari si multiplexer. Jadi media backbone ini bisa berupa satelit, bisa berupa fiber optik, ya. Fiber optik, FDDI, ya. Apa itu FDDI, ada yang tahu? Apa Vicky? FDDI? FDDI itu Fiber Distributed Data Interface, Pak. Apa? Fiber Distributed Data Interface. Dia itu komunikasi data yang menggunakan kabel fiber optik. Oke, baik. Nah, itu dia ya. Jadi dia menggunakan komunikasi sebagai komunikasi datanya adalah kanalnya adalah fiber optiknya, ya. Jadi kalau bisa dikatakan fiber optik ini untuk pemasangannya pun agak berhati-hati karena dia seratnya berupa kaca, ya. Ya, nah ini dikatakan sebagai fiber optik, ya. Jadi dia itu terbuat dari campuran kaca dengan plastik. Ya, dia menggunakan nama teknologi itu adalah teknologi hull line glass, ya. Nah, jadi untuk pemasangannya pun tidak sembarangan. Jadi ada lagi tang khususnya untuk memasang FO ini, ya. Kemudian tahan terhadap karat dan api. Jadi cocok dia di dalam laut maupun gedung, ya. Nah, ini dia yang saya katakan tadi, FDDI itu Fiber Data Distribute Interface. Nah, jadi dia mengubah sinyal dalam bentuk tegangan listrik menjadi inframerah, ya, seperti itu. Masih dengar suara saya? Masih Pak. Masih Pak. Masih ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, ini kalau kita lihat prosesnya sinyal digital dengan sinyal analog. Jadi kalau kita lihat sinyal digital itu keuntungannya dia cepat, ya. Kalau analog dia kekurangannya itu rawan error, ya. Jadi kalau kita lihat yang baseband data ini dia merupakan sinyal digital, ya, 0 dan 1. Nah, kalau dia analog seperti ini, ASK modulate sinyal. Jadi dia seperti bergelombang, lurus lagi, gelombang lagi, seperti ini, ya. Nah, kemudian ini data digital. Jadi data digital itu ada yang voice dan audio dan ada yang video. Nah, kalau kita lihat voice dan audio, yaitu standar VCM-nya itu adalah 4 kbps, ya. Kemudian voice ADPCM-nya itu 32, ya. Kemudian sebenarnya ini banyak, ini merupakan satuan atau kecepatan dari voice dan audio, ya. Bisa Pak, bisa. Oke, baik. Mungkin slide-nya nggak akan saya share lagi karena ini kayak jaringan kita bermasalah. Oke. Jadi saya mulai saja karena sedikit lagi ini slide-nya. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya. Jadi tadi ada data digital dan video, ya. Kemudian saya lanjutkan saja. Nah, jadi model pengantaran data itu ada yang bersifat simple, half duplex dan full duplex, ya. Jadi kalau kita lihat terkait dengan simple, nah itu artinya komunikasi satu arah, ya. Jadi komunikasi ini hanya bisa dilakukan satu arah. Untuk simple ini contohnya adalah media television, ya. Kemudian untuk yang dua arah, ya, atau bisa dikatakan dengan sebagai half duplex. Nah, ini komunikasi dua arah, tapi catatan pada half duplex ini dia hanya bisa artinya silih bergantian, ya, tidak bisa bersamaan. Jadi artinya diantar dulu datanya. Setelah data ini selesai, baru pada komputer satu bisa mengantar data ke PC satu lagi, gitu, ya. Jadi
Jadi untuk komunikasi pada half duplex ini harus bergantian ya. Nah, berbeda pada full duplex. Kalau full duplex ini dia nggak ada masalah ya, jadi dia bisa dilakukan komunikasi secara bersamaan ya. Jadi komunikasi ini bisa dilakukan secara bersamaan, contohnya adalah telepon ya. Jadi ketika saya ngomong, saudara juga bisa ngomong, itu yang dikatakan sebagai full duplex ya. Jadi ini kecepatan dari proses data melalui media transmisi. Tio, suaranya Tio dimutkan dulu Tio. Oke, sudah Tio? Tio, suara mute kun. Mutkan suaranya Tio. Udah ya. Oke. Jadi ini kecepatan data ya. Jadi ini merupakan artinya satuannya saja yang saya sampaikan tadi, bahwa itu bisa disingkat dengan BD. Dia merupakan kecepatan modulasi. BPS itu adalah bit per detik ya, kecepatan sinyal. CPS itu adalah karakter per detik ya, kecepatan transparan ya. Oke, jadi kalau kita lihat, nah ini saya coba untuk melakukan komunikasi, saya coba ping ke alamat website Systemic. Nah, jadi di sini komunikasi datanya jelas, berapa paketnya, kemudian berapa penerimanya. Jadi paket yang dikirim itu adalah 4 ya, saya melakukan pengiriman, berarti ada 4 paket, kemudian diterima juga 4 paket ya. Jadi antara data yang dikirim, maksud saya data yang dikirim harus sama dengan data yang diterima. Nah itu ya, seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Tidak?